drill-nya ke Australia. Nah, kita drill ke New South Wales misalkan. Oh, nggak bisa drill sini ya? Oh, ya udah. Kita bisa drill down dan drill up gitu ya. Dan juga kita bisa mendapatkan data by manufacturer dan kemudian kita bisa lakukan misalkan moving dari bulan ke bulan, datanya seperti apa dan di sini ada semacam kayak pergerakan dari kategori produk dari si, apa namanya, dari si, manufacturer ini seperti apa. Nah, dashboard ini dibentuk menggunakan, materi yang sifatnya kurikulum dibuat oleh Microsoft, termasuk juga selain kita bicara mengenai report, kita juga bicara mengenai dashboard. Nah, misalkan di sini kita ke, slide report, kita juga bicara mengenai dashboard. Nah, apa beda report dengan dashboard? Kalau report itu sifatnya kita untuk interaktif, analisis, sedangkan dashboard sifatnya untuk kita, ya udah ada di sini kita diem aja, kita lihat aja. Oke, tapi kita juga bisa membuat alert, misalkan kal setiap waktu data ini akan selalu, sorry sebentar, setiap waktu data ini akan semakin berubah. Kita bisa sifatnya untuk membuat alert, set alert, manage alert. Nah, misalkan data ini berubah ke 50%, kita add alert terus. Misalkan angka di atas 0,5 atau 50%, nah dia akan kirim alert ke email tertentu. Kita bisa lakukan itu. Atau yang bisa kita lakukan itu adalah, eee, ini ada chart mengenai revenue. Nah, kita dapatkan view insight. Nah, ini yang misalkan di company mempunyai seorang data analis atau bisnis analis, biasanya bisnis analis ini juga, memberikan insight kepada manajemen, "Pak, datanya seperti ini loh sebenarnya, bahwa Van Arsdale memiliki, revenue majority dari satu kategori tertentu," misalkan di sini adalah kategori guri urban, gitu ya. Kemudian, ada korelasi antara unit dan revenue. Kemudian ada, ada outlier, itu adalah kategori bar dan revenue itu, kategori bar itu bisa dibilang outlier dibanding yang lainnya. Kemudian trending-nya seperti apa. Kemudian misalkan di sini yang dia cerita mengenai USA mengkontribusi major revenue terhadap company kita, seperti itu. Nah, untuk pembuatan report ini dibutuhkan waktu sekitar 1 hari, ya. 1 hari sampai dengan 1,5 hari atau bahkan 2 hari. Nah, kami menyediakan training yang sifatnya lebih lengkap lagi dari Power BI ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik dengan training yang sifatnya hands on lab lebih lengkap dan kita bisa sifatnya lebih santai lah, atau lebih detail lah menjelaskan mengenai materinya. Nah, kami menyediakan training ini, nanti Bapak Ibu bisa kontak Deris atau, Bapak Ibu bisa kontak Logos representatif yang biasa, kontak ke Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berminat untuk, training yang sifatnya lebih dalam mengenai Power BI ini untuk membentuk, report-report yang seperti saya tampilkan sekarang ini. Sekian dari saya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Deris. Oke, nah itu tadi info dari Pak Sagi nih, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ditanyakan ke saya by WhatsApp juga boleh, email juga boleh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi feedback form ini, karena sudah jam 4:30 ya, di jam 4:33 jadi saya kasih waktu sampai 5 menit deh. Nanti setelah itu 3 menit setelah itu nanti kita mulai untuk, hadiahnya. Oke. Deris, so sorry saya harus meng-attend another meeting ya. Oh iya, boleh Pak. Saya kembalikan ke Deris ya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan Mbak Deris. Nanti kalau ada pertanyaan juga disampaikan aja ke Mbak Deris. Kita mungkin atau Bapak Ibu misalkan minat ada session one on one ya mengenai Power BI ini, Bapak Ibu silakan infokan ke Mbak Deris untuk kita nanti set up satu session. Oke, sip, thank you everyone ya. Selamat sore.